Sudah 7 tahun saya tidak pernah tidur nyenyak, Dok. Setiap malam saya terbangun jam 2 pagi dan tidak bisa tidur lagi. Rasanya tubuh saya rusak dari dalam. Pikiran saya kabur jantung, sering berdebar tanpa alasan. Dan setiap pagi saya bangun dengan tubuh yang terasa lebih lelah dari malam sebelumnya. Kadang saya menangis diam-diam di dapur, karena merasa seperti bukan diri saya lagi. Saya pernah berpikir mungkin memang ini akhir dari masa aktif saya. Terima kasih Ibu Ratna, karena sudah bersedia berbagi dengan sangat jujur. Saya tahu tidak mudah untuk mengakui hal-hal seperti ini, terlebih bagi generasi yang terbiasa menahan dan menyimpan rasa sakit sendiri. Tapi hari ini di ruang ini, di acara Hidup Sehat 365, kita semua duduk setara. Tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih kuat. Di sini kita bersama-sama belajar memahami tubuh kita, mendengarkan sinyal-sinyalnya, dan mencari jalan pulang menuju kesehatan yang lebih damai. Saya, Dr. Muhammad, telah mendampingi ribuan pasien lanjut usia selama lebih dari 30 tahun. Misi saya sederhana berbagi pengetahuan, melayani tanpa pamrih, dan menjadi teman seperjalanan dalam proses penyembuhan alami. Karena saya percaya bahwa dalam tubuh setiap manusia termasuk Anda yang sedang mendengarkan, masih ada kekuatan untuk pulih. Masih ada harapan. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang tampak sederhana, tetapi sangat sering diabaikan tidur. Bukan sekadar menutup mata, tapi tidur yang benar-benar menjadi waktu pemulihan bagi tubuh, pikiran, dan jiwa. Kita akan bicara tentang mengapa setelah usia 60 tahun tidur tidak lagi terasa sama dan bagaimana satu perubahan kecil dalam rutinitas malam bisa membawa dampak luar biasa. Tetap bersama kami, karena mungkin malam ini akan menjadi malam pertama dari banyak malam lain yang akan mengembalikan ketenangan Anda. Setelah kita melewati usia 60 tahun, banyak hal dalam tubuh kita yang berubah tanpa kita sadari. Salah satu yang paling berdampak namun sering diabaikan adalah ritme sirkadian tubuh, jam biologis yang mengatur kapan kita merasa mengantuk dan kapan kita merasa segar. Ritme ini bekerja seperti alarm alami yang diatur oleh hormon. Dua hormon utama yang terlibat adalah melatonin dan kortisol. Melatonin bertanggung jawab membuat kita merasa mengantuk. Biasanya pada usia muda hormon ini mulai meningkat sekitar pukul 9 malam. Namun setelah usia lanjut tubuh mulai memproduksi melatonin lebih awal, bahkan sejak pukul 7 malam. Ini artinya, tubuh lansia sebenarnya sudah memberi sinyal untuk tidur jauh lebih awal daripada yang biasa dilakukan. Sebaliknya hormon kortisol yang membantu kita bangun dan tetap terjaga, juga mulai meningkat lebih pagi. Jadi ketika lansia tetap memaksakan tidur pukul 11 malam atau lebih, mereka sebenarnya sedang melawan sistem alami tubuhnya sendiri. Sebuah penelitian dari National Sleep Foundation tahun 2023 menunjukkan bahwa lebih dari 65% orang berusia di atas 60 tahun mengalami gangguan tidur ringan hingga sedang karena tidak mengikuti ritme baru ini. Mereka mengira ini bagian alami dari penuaan. Padahal dalam banyak kasus yang perlu diubah hanyalah jam tidur. Jujur saja saya tidak tahu bahwa tubuh saya sebenarnya meminta tidur lebih awal. Saya pikir saya harus bertahan sampai jam 10 atau 11, seperti biasa. Sekarang saya paham ternyata saya yang tidak mendengarkan sinyal itu. Bagi Anda yang sedang mendengarkan, apakah Anda juga mengalami hal serupa? Tuliskan pengalaman Anda di kolom komentar. Ceritakan bagaimana tidur Anda berubah seiring waktu dan langkah kecil apa yang ingin Anda coba mulai malam ini. Jangan lupa untuk menekan tombol suka berlangganan saluran ini dan aktifkan lonceng notifikasi. Terima kasih telah menjadi bagian dari komunitas Hidup Sehat 365. Semoga Allah memberikan kesehatan, ketenangan, dan keberkahan bagi Anda dan keluarga. Ingatlah, perubahan kecil bisa membawa dampak besar. Tidur lebih awal bukan berarti kita menjadi lemah atau tua, melainkan kita sedang memberikan tubuh kita apa yang sebenarnya dibutuhkannya. Sama seperti kita mengganti makanan sesuai usia tidur pun perlu disesuaikan. Jika Anda merasa lelah terus-menerus, itu bukan karena usia saja, tapi mungkin karena Anda belum selaras dengan irama alami tubuh Anda. Sekarang mari kita bicara tentang dampak dari tidur larut malam.
Banyak orang berpikir bahwa selama mereka tidur cukup lama, misalnya 7 hingga 8 jam, maka kualitas tidur sudah tercapai. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu, terutama bagi mereka yang sudah memasuki usia 60 tahun ke atas. Ketika kita memaksa tubuh tidur larut malam, misalnya pukul 11 atau 12, kita melewatkan waktu paling ideal untuk masuk ke fase tidur dalam, yaitu deep sleep. Padahal fase ini sangat penting untuk memperbaiki sel tubuh, menstabilkan hormon, membersihkan racun otak, dan mengisi ulang energi. Jika deep sleep terganggu, maka walaupun durasi tidur cukup, tubuh tetap merasa kelelahan saat bangun. Sebuah studi dari Mayo Clinic pada tahun 2024 menyebutkan bahwa orang lanjut usia yang tidur setelah pukul 22.30 memiliki penurunan kualitas tidur hingga 40% dibandingkan mereka yang tidur antara pukul 21 saunan hingga 22 uludun. Ini bukan angka kecil. Dampaknya nyata, lebih sering terbangun di malam hari, gangguan emosi, mudah marah, dan sulit konsentrasi. Saya sering menggunakan perumpamaan ini kepada pasien saya. Tidur larut di usia lanjut itu seperti memaksa mobil tua untuk terus berjalan naik tanjakan tanpa bensin. Mungkin masih bisa jalan, tapi perlahan-lahan akan rusak. Saya merasakan betul yang Anda katakan, Dok. Setiap kali saya tidur lewat jam 10, pasti saya gelisah. Saya bangun berkali-kali dan paginya kepala saya seperti penuh kabut. Kadang saya bahkan tidak bisa mengingat apa yang saya lakukan sehari sebelumnya. Dan itulah yang terjadi ketika kita mengabaikan sinyal tubuh. Tidur bukan hanya tentang kuantitas, tapi tentang kualitas dan waktu yang tepat. Tubuh kita, terutama setelah usia lanjut, memiliki jadwal baru yang harus kita hormati. Bukan sebagai batasan, tapi sebagai petunjuk untuk penyembuhan yang lebih alami. Banyak pasien saya mengira kelelahan yang mereka alami adalah tanda-tanda penuaan biasa. Padahal kelelahan kronis, emosi yang labil, dan gangguan ingatan bisa jadi hanya karena waktu tidur yang tidak sesuai. Tubuh yang tidak mendapat deep sleep akan terus bekerja di bawah kapasitas optimal. Bayangkan, jika ini terjadi setiap malam selama bertahun-tahun, bukan hanya fisik yang melemah, tetapi juga semangat hidup perlahan terkikis. Tidur yang terganggu juga memicu stres fisik yang memengaruhi tekanan darah dan kesehatan jantung. Itulah sebabnya mengapa tidur larut malam bisa menjadi salah satu penyebab tersembunyi dari banyak penyakit kronis yang diderita lansia. Tidur bukan hal sepele. Tidur adalah pilar utama dari kesehatan, setara pentingnya dengan pola makan dan aktivitas fisik. Mulailah dengan perubahan kecil, coba tidur 15 menit lebih awal setiap malam. Dengarkan tubuh Anda. Saat rasa kantuk datang, jangan lawan. Biarkan tubuh Anda beristirahat dan pulih dengan caranya sendiri. Sekarang mari kita bahas mengapa tidur lebih awal bisa memberikan manfaat besar, tidak hanya bagi tubuh, tetapi juga bagi emosi dan fungsi otak. Tidur antara pukul 21 WIKU hingga 22 bulus malam membantu tubuh masuk ke fase tidur dalam lebih cepat dan lebih lama. Fase ini sangat penting bagi proses regenerasi sel, perbaikan jaringan tubuh, dan pemulihan sistem saraf pusat. Penelitian dari Universitas Indonesia tahun 2022 menunjukkan bahwa lansia yang tidur konsisten sebelum pukul 22 maru mengalami peningkatan fungsi memori hingga 27% dalam waktu 3 bulan. Selain itu, tekanan darah mereka lebih stabil, tingkat kecemasan menurun, dan kualitas hidup secara umum meningkat. Ini bukan sekadar angka. Ini adalah bukti bahwa waktu tidur yang tepat bisa menjadi bentuk terapi yang sangat kuat tanpa obat, tanpa efek samping. Fungsi otak kita sangat bergantung pada tidur yang cukup dan berkualitas. Di malam hari, otak membersihkan racun seperti beta-amiloid yang jika dibiarkan menumpuk akan meningkatkan risiko penyakit Alzheimer. Begitu juga dengan emosi. Orang yang tidur lebih awal dan cukup cenderung memiliki suasana hati yang lebih stabil, tidak mudah tersinggung, dan lebih mudah merasa bahagia dalam hal-hal sederhana. Saya baru tahu kalau tidur bisa membantu membersihkan racun otak. Pantas saja akhir-akhir ini saya sering merasa bingung, pelupa, dan sulit fokus. Kadang saya takut jangan-jangan saya mulai pikun.
Tapi kalau itu bisa dicegah hanya dengan tidur lebih awal, tentu saya ingin coba. Dan Anda tidak sendirian, Bu. Banyak pasien saya yang merasa cemas tentang daya ingat mereka, padahal yang dibutuhkan hanya perubahan kecil dalam pola tidur. Tidur tepat waktu bukan hanya membuat kita bangun dengan tubuh lebih segar, tetapi juga menjaga kesehatan jantung dan memperkuat daya tahan emosional kita dalam menghadapi hari esok. Manfaat lain yang sering terabaikan adalah pada sistem kardiovaskular. Ketika kita tidur lebih awal, sistem saraf parasimpatik yang bertugas menenangkan detak jantung dan menurunkan tekanan darah bekerja lebih efektif. Dalam beberapa kasus pasien lansia, saya bahkan bisa menurunkan dosis obat tekanan darah mereka secara bertahap hanya karena ritme tidurnya menjadi lebih konsisten. Tidur tepat waktu juga mengurangi kadar hormon stres seperti kortisol. Hal ini sangat penting bagi lansia yang sering merasa cemas atau mudah panik. Dengan tidur lebih awal, tubuh memiliki waktu cukup untuk memulihkan keseimbangan emosional sebelum menghadapi hari baru. Inilah keajaiban dari tidur. Ia tidak bersuara, tidak mahal, tapi sangat dalam efeknya. Ia menyembuhkan dengan cara paling alami yang Allah karuniakan kepada kita. Dan semakin kita menyadari manfaatnya, semakin kita bersyukur atas kesempatan untuk memperbaiki diri dimulai dari malam ini. Banyak orang mengira bahwa perubahan besar hanya bisa datang dari obat mahal atau terapi yang rumit. Tapi hari ini saya ingin berbagi kisah yang sangat sederhana tapi menginspirasi. Seorang pasien saya bernama Pak Johar, usia 67 tahun, tinggal di Semarang. Beliau datang ke klinik saya dengan keluhan yang sangat umum, sulit tidur, cepat lelah, dan merasa seperti kehilangan semangat hidup. Waktu itu Pak Johar berkata, "Saya sudah tidak punya harapan. Saya sudah coba berbagai vitamin teh herbal, bahkan terapi relaksasi. Tapi tetap saja tiap pagi saya bangun dengan rasa letih yang menusuk sampai ke tulang. Setelah beberapa kali konsultasi, saya menyarankan sesuatu yang sangat sederhana, Pak. Mari kita ubah satu hal saja. Coba mulai tidur pukul 21.00 selama 3 minggu. Tidak perlu ubah yang lain dulu." Beliau sempat tertawa kecil, merasa tidak yakin. Tapi akhirnya mencoba juga. 3 minggu kemudian wajah Pak Johar berubah. Kulitnya tampak lebih segar, sorot matanya lebih hidup, dan yang paling penting beliau kembali tersenyum. "Saya tidak menyangka efeknya sebesar ini, Dok. Saya merasa seperti mendapat hidup saya kembali. Sekarang saya bisa berjalan pagi lagi, membaca koran dengan fokus, dan bahkan bercanda dengan cucu tanpa cepat lelah." Saya jadi terharu mendengar cerita itu. Rasanya seperti cermin bagi saya sendiri. Kalau Pak Johar bisa bangkit hanya dengan tidur lebih awal, mungkin saya juga bisa. Saya ingin punya harapan seperti itu lagi. Ingin rasanya bangun pagi tanpa sakit kepala, tanpa rasa kosong. Dan itulah kekuatan dari perubahan kecil yang dilakukan dengan konsisten. Tidak semua penyembuhan harus mahal. Kadang tubuh kita hanya butuh kita dengarkan dan beri kesempatan untuk pulih secara alami. Tidur di jam yang tepat adalah langkah pertama menuju harapan baru. Apa yang dialami oleh Pak Johar sebenarnya bukanlah kasus langka. Banyak lansia yang merasa tubuh mereka menua terlalu cepat, padahal yang terjadi hanyalah tubuh mereka tidak mendapat waktu tidur yang sesuai. Begitu mereka mulai menghargai jam biologisnya, segalanya mulai berubah perlahan tapi nyata. Di komunitas Hidup Sehat 365, kami sering mendengar kisah-kisah serupa. Lansia yang dulu merasa hidupnya suram kini bisa kembali menanam di kebun, ikut pengajian pagi, bahkan menulis puisi. Semua berawal dari satu keputusan kecil: tidur lebih awal mengikuti irama alami tubuh. Itulah mengapa saya tidak pernah bosan mengajak setiap orang untuk mulai dari yang sederhana. Karena setiap malam yang kita gunakan untuk tidur dengan benar adalah investasi untuk esok yang lebih kuat, lebih tenang, dan lebih bermakna bagi tubuh, pikiran, dan juga rohani kita. Sekarang kita sampai pada bagian praktis. Banyak orang bertanya, "Kalau saya ingin tidur lebih awal, apa yang bisa saya lakukan?" Kabar baiknya, Anda tidak perlu membeli alat mahal atau mengikuti terapi rumit. Yang Anda butuhkan hanyalah 5 kebiasaan sederhana namun sangat berdampak.
Kebiasaan pertama, hormati jam kantuk alami Anda. Setelah usia lanjut, tubuh mulai mengirim sinyal kantuk sekitar pukul 19.30 hingga 20 Siriu. Jangan lawan sinyal ini. Matikan televisi, simpan ponsel, dan siapkan diri untuk tidur sebelum pukul 22 luhu. Ini memberi tubuh kesempatan masuk ke fase tidur dalam lebih cepat. Kebiasaan kedua, hindari kafein dan makanan berat di malam hari. Kafein dari kopi, teh, bahkan coklat bisa bertahan 5 jam di dalam tubuh. Makanan berat seperti gorengan atau daging merah membuat sistem pencernaan tetap aktif, mengganggu proses tidur. Solusinya, makan malam ringan sebelum pukul 18.30. Jika lapar, cukup konsumsi pisang atau teh herbal. Kebiasaan ketiga, gunakan pencahayaan lembut. Setelah pukul 19.30, ganti cahaya putih terang dengan lampu kuning hangat. Ini memberi sinyal alami pada otak bahwa hari sudah berakhir. Hindari cahaya biru dari layar ponsel karena bisa menekan produksi melatonin, hormon tidur. Kebiasaan keempat, bangun rutinitas menenangkan sebelum tidur. Seperti anak-anak yang dibacakan dongeng, orang dewasa pun butuh ritual. Coba duduk tenang selama 20 menit. Bisa dengan membaca ayat suci, mendengarkan musik lembut, atau berdoa. Ini akan menenangkan pikiran dan menurunkan detak jantung. Kebiasaan kelima, jauhkan diri dari layar minimal 1 jam sebelum tidur. Bahkan membaca berita bisa memicu kecemasan. Simpan perangkat digital pukul 20.30 dan beralih ke aktivitas yang lebih tenang dan reflektif. Saya sering menunda tidur karena sibuk menonton televisi atau membaca pesan. Sekarang saya sadar bahwa itu justru membuat saya semakin lelah. Saya ingin mulai mengganti kebiasaan malam saya dengan hal-hal yang lebih menenangkan. Kombinasi dari 5 kebiasaan ini bukan hanya membantu Anda tidur lebih cepat, tapi juga meningkatkan kualitas tidur Anda. Banyak pasien saya yang melaporkan bahwa dengan mengikuti kebiasaan-kebiasaan ini secara konsisten selama 2 minggu saja, mereka sudah merasa lebih tenang, bangun dengan lebih segar, dan tidak lagi merasa gelisah di malam hari. Yang terpenting, kebiasaan ini sejalan dengan nilai-nilai Islami, ketenangan, kesederhanaan, dan kesadaran terhadap tubuh sebagai amanah dari Allah. Menjaga tidur yang baik adalah bagian dari menjaga kesehatan, dan itu adalah bentuk ibadah. Maka mari kita jaga tubuh ini dengan penuh kasih dan mulai dari rutinitas malam yang sehat. Setelah menelusuri begitu banyak hal malam ini, dari perubahan ritme tubuh, waktu tidur terbaik, hingga 5 kebiasaan sederhana, saya ingin Anda mengingat satu hal penting. Tidur bukan hanya aktivitas menutup mata. Tidur adalah proses penyembuhan alami yang sangat dalam. Semakin kita bertambah usia, semakin kita butuh tidur yang berkualitas, bukan hanya lama. Banyak orang mengira bahwa tubuh mereka melemah karena usia. Padahal dalam banyak kasus, tubuh hanya sedang berbicara dengan cara baru. Ia memberi sinyal lembut rasa kantuk, yang datang lebih awal, mata yang berat, tubuh yang lebih cepat lelah. Sayangnya banyak dari kita masih hidup dalam ritme lama, jadwal muda, dan mengabaikan sinyal itu. Tapi berita baiknya belum terlambat. Malam ini Anda bisa mulai dengan 1 langkah kecil. Tidur 1 jam lebih awal. Simpan ponsel, matikan lampu besar, dan beri tubuh Anda ruang untuk kembali tenang. Jika Anda mulai dari hal kecil ini, insya Allah Anda akan merasakan dampaknya perlahan. Kepala lebih jernih, hati lebih ringan, dan semangat hidup kembali tumbuh. Saya merasa seperti diberi jalan baru, Dok. Ternyata bukan tubuh saya yang rusak. Saya hanya terlalu lama mengabaikan sinyalnya. Sekarang saya ingin mulai mendengarkannya kembali. Saya ingin kembali bangun pagi dengan senyum, dengan niat menjalani hari, dan dengan rasa damai. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih telah bersama kami di Hidup Sehat 365. Terima kasih karena Anda tidak menyerah. Saya doakan semoga setiap langkah kecil yang Anda ambil malam ini menjadi langkah besar menuju kesehatan dan ketenangan. Semoga Allah memberkahi tidur Anda dan membangunkan Anda dengan hati yang penuh syukur.
Bagi Anda yang merasa ragu, ingatlah bahwa setiap perubahan besar selalu dimulai dari niat kecil. Tidak perlu sempurna. Tidak perlu langsung berhasil setiap malam. Cukup tanamkan satu niat, saya ingin menghargai tubuh saya ingin memberi waktu pada diri sendiri untuk pulih. Saya mengajak Anda untuk membagikan episode ini kepada keluarga, sahabat, atau orang tua yang Anda cintai. Siapa tahu, satu kata dari Anda bisa menjadi cahaya bagi seseorang yang sedang mencari harapan malam ini. Dan jika Anda merasa program ini bermanfaat, silakan tekan tombol suka berlangganan saluran ini dan aktifkan lonceng notifikasi. Dengan begitu, setiap episode baru dari Hidup Sehat 365 bisa menjadi pengingat lembut bahwa Anda tidak sendirian dalam perjalanan ini. Mari kita akhiri malam ini dengan doa. Semoga Allah memberikan ketenangan dalam tidur kita, menyembuhkan tubuh kita yang lelah, dan membangunkan kita esok hari dengan semangat dan keberkahan baru. Selamat beristirahat. Semoga mimpi Anda malam ini adalah awal dari hari-hari yang lebih indah.